Masjid Gunung Muria. Masjid yang berdiri kokoh di atas puncak Gunung Muria ini menjadi jejak syiar Islam yang dilakukan oleh satu di antara wali Songo, yakni Raden Umar Said atau Sunan Muria. Secara geografis, masjid tersebut terletak di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Letak masjid berada di salah satu titik puncak Pegunungan Muria dengan ketinggian sekitar 854,41 mdpl. Jejak ajaran Raden Umar Said di wilayah Gunung Muria berawal dari pendirian Masjid Sunan Muria. Tentunya pendirian masjid ini berawal dari kerbau milik Sunan Muria. Konon, berdirinya masjid ini berawal saat Raden Umar Said menggembala kerbau miliknya ke puncak Gunung Muria. Awalnya kerbau milik Raden Umar Said berjalan menuju tempat di wilayah Kajar, Kecamatan Dawe. Namun, kerbau miliknya hanya beristirahat di lokasi tersebut. Hingga kemudian kerbau berjalan ke arah puncak Gunung Muria. Setelah kerbau itu sampai di petoko atau tempat yang tinggi, sekitar 5-6 km di tengah hutan, Sunan Muria sempat mengumpulkan material. Sampai akhirnya Raden Umar Said atau Sunan Muria ini bertahan dan mendirikan rumah serta masjid hingga beliau wafat. Konon masjid yang dibangun Sunan Muria sangat bagus dan bahkan bercahaya. Karena merasa tak enak lantaran mendapatkan pujian, Sunan Muria lantas membakar masjid lamanya, kemudian membangun masjid yang baru seperti yang berdiri saat ini. Di dalam masjid Sunan Muria terdapat mihrab atau tempat imam untuk sholat. Di bagian pengimaman atau mihrab terdapat mimbar yang cukup unik. Bagian mihrab ini berbentuk menjorok ke dalam, bukannya keluar. Di bagian mihrab dari batu ini terdapat puluhan keramik yang tertempel. Di atas mihrab ini juga terdapat tulisan Arab. Tempat imam tersebut umumnya menjorok keluar, namun di masjid peninggalan Sunan Muria ini justru menjorok ke dalam. Penataan mihrab tersebut juga ada makna dan filosofinya. Perlambangan mihrab yang keluar secara 20% dari masjid melambangkan duniawi, sedangkan di dalamnya melambangkan akhirat. Hal ini memberi pesan kepada manusia agar tidak memburu dunia saja. Umat manusia diajak mengutamakan kerohanian untuk ke akhirat pada akhirnya. Selain itu, pada hiasan mihrabnya terdapat pula kembang wijaya kusuma beserta mangkok-mangkok. Mangkok ini melambangkan ajaran Sunan Muria, yakni ojo pageri omahmu nganggo tembok, bale ono pageri nganggo mangkok, yang diartikan bahwa masyarakat jangan memagari rumahnya dengan tembok atau masyarakat tidak boleh menutupi diri dengan sesamanya. Namun, pageri rumah dengan mangkok yang diartikan masyarakat diminta perbanyak sedekah pada sesama. Ajaran ini datang dari pribadi Sunan Muria yang berjiwa sosial tinggi. Sementara itu, pada bagian ujung atas mihrab terdapat tulisan Arab. Tulisan ini adalah sebuah wirid yang terus dilakukan oleh Sunan Muria semasa hidupnya. Hingga saat ini, pada hari-hari tertentu, wirid tersebut masih dilantunkan oleh pihak yayasan dan masyarakat sekitar di Masjid Sunan Muria. Selain pagar mangkok, ada ajaran Sunan Muria lainnya dalam menyebarkan Islam, di antaranya ajaran topongeli. Topongeli adalah cara Sunan Muria membaurkan diri terhadap masyarakat yang dulunya kepercayaannya adalah animisme dan dinamisme. Sunan Muria berusaha ikut membaur di masyarakat. Sunan Muria lantas mengajak masyarakat memeluk agama Islam dengan tidak meninggalkan budaya lama. Pernah saya konsultasikan sama ahlinya bahwa komplek masjid dan makam Sunan Muria ini posisinya, bentuknya itu seperti susunan kerajaan. Nah, masjid itu karena
ada hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Allah Ta'ala. Masjid ini paling atas. Masjid paling atas, kemudian Mbah Sunan Muria di sini, agak ke bawah sedikit di belakangnya. Kemudian ke bawah sedikit satu tingkatan sedikit itu putranya, ke bawah sedikit putrinya. Kemudian ke bawahnya keluarga, sahabat-sahabat 17 yang ada di dalam itu. Kemudian nanti keluar di sebelah sana itu keturunan yang sekitar keturunan ke 6, 7, 8, 9 itu sudah ada di luar pagar ini. Tapi masih komplek tanah milik Sunan Muria. Kenapa lokasinya di atas gunung Pak ini? Nah, ini banyak ya, ada beberapa cerita. Beliau datang ke sini kan membawa kerbau, kemudian waktu itu beliau mengikuti kerbaunya berhenti di mana? Pertama itu sudah berhenti di yang namanya petoko itu balkon ya, bukan petaka lah. Petoko itu kalau orang Jawa mengatakan itu, kalau kita mengatakan semacam balkon, tempat yang tinggi ya. Dan di situ kerbau berhenti sejenak, beliau mengumpulkan material, mau mendirikan masjid di sana dan di petoko itu yang kira-kira kalau dari sini ya 5 atau 6 km, tapi di tengah hutan itu. Ternyata kerbaunya berjalan ke sini merumput di daerah ini, dan beliau mendirikan masjid di sini. Pertama mendirikan masjid itu bagus, sangat bagus, dan kelihatan dari seberang itu masjidnya itu bercahaya. Akhirnya wali-wali yang lain itu heran, masjidnya Sunan Muria kok bercahaya gitu. Nah, Sunan Muria merasa tidak enak. Saya mendirikan masjid untuk menyiarkan agama Islam, kok saya hanya mendapatkan pujian dari manusia. Akhirnya masjid itu dibakar, dan beliau mendirikan masjid yang sampai posisinya masih ini, yang ukurannya juga ini. Ini kalau ketinggian hanya sekitar 800 berapa DPL itu. Kalau luas tanah sekitar 19.777 meter. Kalau dilihat dari atas kayak masjid di atas awan ya Pak ya? Iya betul. Yang terakhir itu pas betul itu. Memang masjid di atas awan, di tengah awan. Kalau beduk itu memang ya, kalau beduknya itu memang sudah sejak zaman dahulu kala, saya kurang tahu. Tapi kalau cagaknya itu konon juga memang sejak zaman Mbah Sunan Muria, tapi sudah berpindah tangan sampai di Gunung Wungkal. Dan pada akhirnya orang Gunung Wungkal itu merasa tidak punya hak atau bagaimana, dikembalikan ke sini pada tahun 1955-an atau 50 sebelum 1960, 1957 atau 56 atau berapa itu. Saya sudah lihat itu. Terus di cagaknya itu kan ada ukiran naga dan ayam ya Pak. Mungkin ada maknanya tersendiri atau seperti apa Pak? Kalau ya namanya sekali lagi ya nanti para pemirsa juga harap maklum, karena memang tidak ada catatan. Tapi juga ini membawa pesan. Itu naga itu menghadap ke atas ya. Kemudian naga itu kan kalau digambarkan kan menjaga keamanan. Kemudian untuk ayam itu ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah. Ini juga pesan. Jangan selalu menghadap ke atas, tapi menghadap ke bawah. Jangan selalu melihat orang yang sukses, orang kaya, tapi melihat orang yang tidak sukses, orang yang kekurangan. Konon. Terus selain itu juga ada tulisan aksara Jawa, itu mungkin ada cerita tersendiri. Saya kurang tahu tuh. Gitu. Saya kurang tahu itu. Ya, kurang tahu itu. Kemudian kalau khodam yang berupa, ya mohon maaf, yang berupa punya khodam jin. Namanya Mbah Jin itu namanya Joyo. Jadi Mbah Jin Joyo. Juga menjaga sini. Dulu waktu belum macam ini ya seringkali orang-orang yang melanggar aturan, yang tidak
tidak sopan. Biasa itu dulu kadang jatuh di sini bahkan sampai meninggal dunia itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.